Aduh. Aduh, kenapa Yun? Aduh, lagi baper. Lapar. Oh, lagi lapar ya, lagi lapar. Iya, tadi belum sarapan. Ya ampun, kurang. Ya, nggak bilang dong. Iya, baru satu kan belum tiga. Iya. Iya nih. Tadi saya bilang apa? Baper ya? Iya. Oh, harusnya lapar ya? Iya. Kenapa saya bilang baper ya? Baper itu apa sih? Baper. Adalah temannya lapar. Oh, kalau misalkan lapar itu cuma sebatas segini, baper itu segini. Iya. Kalau lapar itu di perut, area perut. Kalau baper tuh naik dikit gitu. Kayak gimana? Naik dikit di hati. Oh, berarti hatinya merasa kelaparan. Sehingga dia merasa kebaperan. Baper itu ya kebawa perasaan. Bawa perasaan. Oh, baper itu biasanya muncul kalau misalkan kita diperlukan spesial. Ada kan saya lihat misalkan di TikTok itu, ada dia lagi makan, kemudian dia nunduk diginin meja. Ah Iya, iya. kan? Kemudian ketika naik, baik sekali gitu. Baru lihat makanannya udah habis. Ternyata dimakan sama pasangannya. Gitu. Atau mungkin pas lagi kedinginan gitu ya. Kedinginan. Terus tiba-tiba dikasih jaket sama someone-nya gitu. Oh, kenapa sih orang bisa baper? Ya wajar kan, manusia punya emosi. Oh iya ya, ketika ada yang bertindak baik, kemudian dia merasa sangat Menyentuh perasaan. kemudian dia merasa senang. Gitu. Iya. Nah, kalau dulu ketika saya kecil kan jarang sekali orang baper kayaknya ya. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang saya lihat orang-orang gampang sekali baper ya. Ya sebenarnya sih ini sudah sejak lama ada ya Yuda. Karena kan ya namanya manusia punya emosi, punya perasaan. Cuma mungkin zaman dulu orang lebih menyimpan perasaannya tersebut, lebih fasih menyimpan perasaan tersebut. Sedangkan untuk saat ini orang-orang ya ada namanya media sosial bisa bikin status jadi kelihatan ke bawah perasaannya. Betul, gitu. betul. Dan sebenarnya baper ini tidak hanya untuk urusan yang menyentuh perasaan saja, yang baik-baik aja. Kadang yang buruk-buruk juga bisa bikin kita baper gitu. Bikin kita kebawa perasaan, kebawa emosi gitu. Misalkan lagi diam-diam, moodnya lagi nggak enak gitu kan. Tiba-tiba ngeliat teman lain tuh ngeliat ke arah kita, kemudian dia hahaha, terus kita merasa ya aku diomongin. Nah gitu. ya. Itu baper juga ya? Iya. Karena asumsi, Betul, jadi baper gitu. Oh, nah gimana sih caranya kita membedakan antara perlakuan orang itu memang baik sama kita emang baper gitu sebenarnya? Wah ini susah sih ya. Karena kita sampai akhirnya kebawa perasaan itu kan karena ada sesuatu yang ini kebawa perasaan positif ya. Betul. Kebawa perasaan yang akhirnya bikin kita tersentuh gitu, bikin kita kesemsem sama yang bersangkutan gitu, yang ngasih perlakuan itu. Karena besar kemungkinan kita tidak mendapatkan hal-hal tertentu yang akhirnya diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi akhirnya kita kayak terpenuhi aja. Wah, dia memenuhi apa yang aku butuhkan. Dia ngertiin aku banget gitu. Oke. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Iya. Kalau misalkan ternyata bapernya berbalas misalkan. Aduh, dia merasa naksir, ternyata yang memberikan perhatian memang beneran naksir. Kan bagus tuh. Iya. Tapi kalau misalkan bapernya ini bisa nggak menjadi sesuatu yang membahayakan? Kalau sampai akhirnya membuat kita berharap, iya. Berharap. Karena ini seperti yang Yuda tanyakan tadi, perbedaannya apa gitu. Ini agak susah dibedakan karena kan setiap orang kan memang disarankan untuk berbuat baik ya. Bahkan ada yang sangat amat baik sekali, kita sebut friendly lah. Nah, friendly. Iya kan, jadi dia baik ke semua orang gitu. Cuma sayangnya kitanya nih yang merasa dibaikin banget gitu. Akhirnya kita luluh, akhirnya kita baper gitu. Kalau zaman now sih orang bilang bare minimum ya. Oke. Apa lagi tuh? Perlakuan sederhana yang akhirnya bisa bikin kita luluh gitu. Bare minimum gitu. Perlakuan sederhana yang bisa buat kita luluh. Iya. Contohnya? Bisa bikin kita baper gitu ya. Contohnya seperti tadi yang Yuda contohkan itu. Oh, megangin meja gini. Iya. Abis itu juga kalau misalnya dibonceng gitu ya. Terus apa sih di bawah kaki itu ya? Oh ya, gini Untuk pegang penyangga kaki itu ya. Jadi yang ngebonceng udah langsung kayak
apa sih nurunin itu gitu. Jadi yang dibonceng rasain dia ngerti banget gitu. Nggak perlu aku turunin, dia udah nurunin gitu. Padahal itu sebenarnya standar sekali ya. Standar sekali, tapi bagi beberapa orang itu membuat luluh itu yang namanya bare minimum. Makanya akhirnya untuk standar-standar seperti ini ya banyak dihujat lah, banyak dikritisi lah orang-orang, terutama di salah satu media sosial gitu ya, yang bilang bahwa segitu aja bare minimummu gitu. Oh, malah dibanding-bandingkan Ya, ya. malah jadi perbandingan. Ini sih yang kurang tepat. Karena gini, tiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan emosional terutama ya. Makanya ada yang namanya love language. Ada 5 bahkan itu. Sebenarnya kita kelima-limanya punya gitu kan. Kita butuh kelima-limanya. Cuma pasti ada yang paling besar. Misal dia paling dominan itu pengennya dilayani gitu kan. Dilayani. Your Majesty. Iya, dilayani, pelayanan gitu kan. Jadi lebih ke act of service gitu. Jadi ketika ada seseorang yang memberikan pelayanan itu tanpa diminta, itu bisa bikin orang yang bersangkutan luluh. Karena emang dia membutuhkan itu. Iya, tapi bagi orang-orang yang tidak membutuhkan itu dianggap bare minimum gitu. Karena dia nggak butuh. Oh, berarti memang harusnya standarmu memang kayak gitu kan? Iya, Layani aku, itu kayaknya biasa aja deh. Kok bisa sih sampai bikin kamu luluh gitu? Oh, dan ini yang akhirnya menjadi konflik ya? Iya. Kedepannya ketika dia merasa cukup dengan standar itu, kemudian ada yang orang dari antah berantah lah datang langsung bilang, menjustifikasi bahwa oh ternyata standarmu cuma segitu aja. Iya. Lalu dia berpikir, oh berarti aku harus naikin standar. Ketika dia mulai menaikkan standar, malah jadi konflik. Nah, merasa iya. tidak puas kan? Iya, padahal lagi-lagi ini berkaitan dengan kebutuhan emosional kita sendiri gitu. Kita nggak bisa compare sama kebutuhan emosional orang lain karena tiap orang punya pengalaman hidupnya masing-masing. Tapi yang aku bisa sarankan adalah kita penuhi dulu kebutuhan emosional kita sendiri. Oke. Sebelum mengharapkan itu datang dari orang lain. Nah, cara kita memahami kebutuhan emosional apa yang kita perlukan dari mana? Wah, ini perjalanannya panjang nih, prosesnya panjang nih. Kita harus belajar Harus ke barat dong. mencari kitab suci. Ini prosesnya agak panjang nih, Oke. karena ini berkaitan dengan pengalaman hidup. Habis itu juga kita harus tahu inner child kita butuhnya apa dan lain sebagainya gitu. Jadi inner child itu dari mana kita bisa tahu? Misalkan kalau kita kebutuhan waktu kita masa kecil kan kita kadang-kadang nggak sadar nih. Iya. Tapi kita misalkan tahu bahwa oh, saya misalkan orang yang perlu dikasih hadiah kan gitu Iya, kan. Dari mana kita bisa tahu pada akhirnya bahwa itu kebutuhan kita? Biasanya sebenarnya banyak ya. Wah, ini jadi bahasannya panjang banget jadinya. Nggak apa-apa kan ya? Satu contoh aja deh ya. Oke. Kalau misalnya kita selalu boros Boros. atau belanja aja kerjanya. Oke. Sebenarnya jauh di dalam lubuk hati kita yang terdalam gitu, inner child kita tuh butuh dikasih hadiah. Kita tuh butuh diberikan sesuatu. Tapi akhirnya kita kayak belanja ini, belanja itu gitu. Oke. Jadi boros ketika jadi. dewasanya karena itu tidak terpenuhi gitu. Sebenarnya dari tanda-tanda itu bisa ketahuan. Begitu juga untuk love language lainnya. Ini berkaitan dengan kesadaran kita lagi, kepekaan kita mengamati diri kita ini kebiasaannya seperti apa, problem apa yang dimunculkan dari kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau boros kan otomatis duitnya habis ya. Otomatis kalau duit habis kan problem masalah ya kan. Benar. Duit habis itu bahaya itu. Apalagi kalau misalnya ujung-ujungnya kepinjol. Aduh. Untuk bisa belanja, untuk memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan ya, lebih ke keinginan gitu. Ya. Karena ingin belanja gitu, yuk. Padahal sebenarnya ingin dikasih hadiah gitu, tapi nggak ada yang ngasih gitu. Akhirnya dia menghadiahi diri sendiri ya. Iya. Dan karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kebutuhannya dia berusaha mencari hadiah apa nih yang membuat saya puas. Iya, benar sekali. Nah, ketika misalnya biasanya sih harus didera masalah dulu ya. Benar. Sampai akhirnya baru tahu, oh ternyata ini berkaitan dengan sisi emosi aku nih yang kurang aku mengerti gitu. Jadi ketika sudah mengerti, misalnya dulu pengennya apa nih, inner child-nya kayak kurang nih, misal inner child-nya pengen beli Barbie. Barbie. Nggak kesampaian gitu ya.
ya fokusnya di sana aja, bukan malah belanja ini itu. Oke. Jadi akhirnya tahu bahwa oh ternyata dulu kecil aku tuh nggak kesampaian di tahap ini nih gitu, untuk beli sesuatu ini nih gitu. Sekarang diperjuangkan, ketika itu sudah dapet ya nggak akan kemana-mana duitnya, nggak akan beli ini itu yang ngawur gitu. Oh, pantesan akhir-akhir ini di media sosial banyak juga saya lihat orang-orang yang sudah dewasa itu mereka akhirnya membeli sesuatu yang mereka nggak dapatkan waktu kecil. Iya, benar. Saya juga lakukan itu loh. Salah satunya saya beli es krim yang kayak es krim mahal dari Walls tuh. Vineta. Benar. Oh, zaman itu kan Vineta tuh kayaknya mahal banget ya. Iya, untuk orang-orang elit. Kemudian ketika muncul lagi, saya nyari nih harganya mumpung bisa kebeli lah. Iya. Ternyata ketika kebeli pun tidak ada Biasa aja, karena sebenarnya itu hanya hasrat aja, kita memenuhi hasrat semata. Ampun. Padahal ya akhirnya biasa aja, seneng sih akhirnya tercapai gitu, tapi ya rasanya biasa aja, ternyata gini ya gitu. Tapi seenggaknya kita jadi tahu bahwa oh ini sudah terpenuhi. Oke. Karena kan itu keinginan ya, kayak kekaguman kita akan sesuatu, kita pengen memilikinya tapi nggak ada yang ngasih gitu. Kita juga nggak bisa beli itu zaman itu. Jadi sekarang akhirnya kita bisa membelinya, tapi itu butuh kesadaran kita butuhnya apa gitu. Oke. Karena kalau misalnya nggak sadar kita maunya apa, otomatis pengeluaran akan kemana-mana, Yud. Wah, berarti semua ini hanyalah hasrat ya? Iya. Yang tidak ada fisiknya, semuanya ada di pikiran. Wah, kalau begini saya harus tahu berarti apa yang perlu saya inginkan sekarang. Benar, supaya nggak dijustifikasi bare minimum lagi. Benar, kalau misalkan saya ngelus-lus perut, berarti bukan baper, tapi saya lapar. Jangan-jangan? Nah, saya cowok. Mari kita cari jajan dulu ya kalau gitu. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.